Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin ikhwatul iman, jamaah salat zuhur Masjid An-Nahlah, saya bertutur alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengampun. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, peluang waktu sehingga kita dapat melaksanakan apa yang menjadi bagian daripada kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama mendirikan ibadah sholat zuhur secara berjamaah di masjid yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah mencurahkan segala daya upayanya hidup sampai dengan wafatnya untuk senantiasa memberikan uswah hasanah kepada kita sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan kita mampu istiqomah untuk senantiasa tetap berada dalam petunjuknya dan senantiasa mampu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jamaah sholat zuhur Masjid An-Nahlah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian yang pada zuhur yang diselenggarakan yang bagian daripada program Masjid An-Nahlah pada setiap Selasa pada zuhur dan juga Rabu pada zuhur. Yang sebelumnya kita sama-sama rehat karena terkait dengan kegiatan program bulan Ramadan yang begitu padat, sehingga kita bisa melanjutkan yang pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan segala langkah kita, niat kita untuk dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini menjadi bagian daripada amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, perjalanan hidupnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan wafatnya beliau. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah sama-sama membahas tentang pengasuhan dan masa remaja Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama bahas tentang perniagaan Rasulullah SAW dengan harta Khadijah dan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Hadirin Fatiman yang saya hormati dan mudah-mudahan sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat Ibnu Athir dan Ibnu Hisham bahwa Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan mulia dan kaya raya. Jadi kalau kita melihat secara sosok Khadijah radhiyallahu anha itu, bahwa Khadijah itu dari keturunan nasab yang tinggi. Jadi termasuk ya golongan ya orang-orang yang masih ada ya nasab keturunan dari suku Quraisy. Kalau kita melihat ayahnya Khadijah itu bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab.
Nah, kalau kita memperhatikan secara garis keturunan, ternyata Khadijah ini masih ada persaudaraan dengan Nabi Muhammad SAW dari kakeknya yang bernama Qusay bin Kilab. Jadi Khadijah kalau ditarik secara nasab itu ternyata masih ada garis keturunan ya dengan ya kakeknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Qusay bin Kilab. Nah, adapun ibunya Khadijah radhiyallahu anha bernama Fatimah binti Zaidah bin Al-Asham bin Rawahah bin Hujr bin Masis bin Amr bin Lu'ay bin Ghalib. Ini adalah ibundanya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi beliau ya secara nasab adalah nasabnya punya tingkatan yang tinggi ya di kalangan orang-orang Quraisy ya, termasuk kepada golongan nasab dari suku Quraisy. Dan beliau juga adalah wanita ya, seorang saudagar yang sukses ya dengan perniagaannya. Nah, beliau sering mengirim orang kepercayaan untuk berdagang, melakukan sistem bagi hasil, atau kalau bahasa istilah syariat Islam itu mudharabah. Jadi mudharabah itu ya punya modal ya, kemudian modal itu ya digunakan ya kepada orang yang menggulirkan modal itu. Nanti ketika sudah ada keuntungan, maka ada bagi hasil ya antara pemodal dan juga yang mengeluarkan daripada modal itu. Ini kebiasaan ya masyarakat Arab ya di Mekah pada saat itu, diantaranya ya berdagang dengan cara mudharabah bagi hasil. Dan ini dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dan kabilah Quraisy dikenal sebagai kaum pedagang yang handal. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana pengalamannya orang-orang Quraisy, maka mereka ya terkenal dengan bagaimana piawainya mereka dalam melakukan perdagangan. Sehingga sampai dikenal ya di masyarakat Mekah itu yang punya sebuah kebiasaan ya rihlatas syita'i wassaif, melakukan perjalanan perdagangan ya di musim dingin dan juga di musim panas ya di wilayah Syam dan juga di wilayah Yaman. Nah, ini menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan dari kabilah Quraisy atau masyarakat Quraisy. Nah, tatkala sampai ke telinga Khadijah radhiyallahu anha perihal tentang kejujuran bicara, amanah dan akhlak Rasulullah SAW yang mulia, maka Khadijah mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkan kepadanya untuk kerjasama memperniagakan harta dengan Khadijah tersebut di negeri Syam. Jadi ketika Khadijah mendengarkan kabar bahwa saya ada sosok pemuda yang dikenal di masyarakat Mekah pada saat itu dengan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi Nabi sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka Nabi itu dikenal dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Sehingga hal itu sampai ya ke telinga Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah berkeinginan ya untuk bekerja sama dengan Nabi Muhammad SAW dengan cara mudharabah tadi, dengan cara Khadijah memberikan modal kepada Nabi dan Nabi ya meniagakan modal dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Khadijah meminta kerjasama dan itu disepakati oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi melangsungkan perdagangan dari modal Khadijah itu ke negeri Syam. Jadi kalau negeri Syam itu kalau sekarang wilayahnya Palestina, Syria, Lebanon dan Yordania. Jadi hebatnya Nabi ya, pada saat itu ya sudah ke mancanegara, yang dari Mekah sampai ke Syam. Kalau kita lihat secara ukuran jarak, Mekah ke Madinah itu jaraknya kurang lebih 500 km. Dari Madinah ke Syam kurang lebih jaraknya 700 km. Jadi kalau Nabi menempuh dari Mekah sampai dengan ke Syam itu kurang lebih 1200 km. Bayangkan hadirin khadimat, pada saat itu kendaraan tercepat adalah kuda. Dan rata-rata ya mereka kalau melangsungkan perniagaan ya di samping ada yang membawa kuda, ada juga yang membawa unta. Kenapa? Karena untuk muatan dagangan-dagangan yang dibawa oleh kafilah dagang dari Mekah menuju Syam. Jadi jarak yang ditempuh kurang lebih 1200 km,
Maka perjalanannya begitu panjang, ya kurang lebih 1 bulan. Ya, mereka melakukan perjalanan perniagaan ya dari Mekah menuju Sam. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan masyarakat Arab Mekah ketika mereka melakukan perniagaan. Kalau tidak ke Sam, maka mereka wilayah Yaman. Ini hal yang dilakukan ya dari kalangan masyarakat Mekah pada saat itu. Maka hadirin khotiman, Nabi ya didampingi oleh hamba sahaya, ya, ada menyebut hamba sahaya, ada yang menyebut budaknya Khadijah radhiyallahu anha yang bernama Maisarah. Maisarah ini bukan perempuan, tapi seorang laki-laki. Meskipun menggunakan tak marbutoh ya Maisarah ya namanya, tapi yang jelas Maisarah itu adalah ya orang yang diutus oleh Khadijah radhiyallahu anha untuk menemani perniagaan Nabi menuju ke Sam. Nah, sambil Nabi ya Khadijah radhiyallahu anha yaitu menitip pesan kepada Maisarah ya, untuk memperhatikan ya bagaimana ya kepribadian Nabi Muhammad SAW. Sehingga oleh para ulama ya, kalau kita ingin mengenal kepribadian seseorang, maka lihatlah dalam bersafarnya. Maka safar itu ya bepergian itu bisa menilai bagaimana kepribadian seseorang. Kalau kita hanya kenal biasa saja, kita nggak akan bisa menilai itu orang itu seperti apa. Tapi kalau sudah melakukan perjalanan, apalagi butuh waktu yang panjang dalam perjalanan itu, maka kita akan semakin paham orang itu seperti apa karakternya. Bisa jadi pemarah, egois, tidak sabaran, ya, kemudian apa-apa pengen menang sendiri, ya, dan lain sebagainya. Maka itu bisa dinilai dari safarnya. Maka Khadijah radhiyallahu anha ya ketika meminta kepada Maisarah untuk menemani Nabi Muhammad melaksanakan perdagangan ke Sam, maka Khadijah juga ingin tahu ya, agar Maisarah perhatikan setiap langkah-langkah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bahwa modal yang disampaikan Khadijah kepada Nabi itu bukan modal yang sedikit, tapi modal yang begitu luar biasa banyaknya. Maka itu pun menjadi ujian yang diberikan Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita kalau diberikan harta yang melimpah, amanah ya harta kepada diri kita, itu modalnya luar biasa. Nah, ini yang diuji Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kepribadian selama safar dan amanah harta yang dititipkan Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan perniagaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata hadirin khotiman, maka ketika Rasulullah SAW ya itu melakukan perjalanan ke Sam, maka oleh Maisarah sebagaimana pesan Khadijah ya, untuk memperhatikan ya setiap langkah-langkah Nabi dalam perjalanan itu, ternyata benar adanya bahwa Nabi ketika melakukan perjalanan dengan Maisarah dengan membawa dagangan-dagangan ya milik Khadijah radhiyallahu anha, itu berbeda dengan kafilah-kafilah dagang yang lain. Ketika kafilah-kafilah dagang yang lain itu membawa pembantunya, budaknya, hamba sahayanya, maka mereka semena-mena dengan budak hamba sahaya itu. Kalau waktunya makan, nggak bisa makan bersama dengan tuannya. Kalau waktunya istirahat, nggak bisa istirahat bersama dengan tuannya. Maka budak senantiasa diperlakukan semena-mena. Tapi beda halnya dengan Nabi Muhammad SAW ketika bersama Maisarah, seorang hamba sahayanya Khadijah radhiyallahu anha. Melayani Nabi, tapi Nabi bagaimana memperlakukan Maisarah dengan perlakuan yang begitu mulia. Di saat Nabi istirahat, maka Nabi senantiasa mempersilahkan Maisarah juga untuk ikut istirahat. Di saat Nabi makan, maka Nabi pun ya meminta kepada Maisarah untuk sama-sama makan. Jadi menunya sama, makannya bersama. Berbeda dengan kafilah dagang yang lain. Ya, menunya berbeda, waktu yang berbeda. Karena mereka gengsi kalau harus bercampur dengan budak, dengan hamba sahaya. Tapi bagaimana akhlaknya Nabi ya ketika ditemani oleh Maisarah, seorang budak atau hamba sahayanya Khadijah radhiyallahu anha. Istirahat sama-sama istirahat, makan sama-sama makan. Dan kemudian ada hal yang disampaikan oleh Maisarah nantinya di hadapan Khadijah radhiyallahu anha.
terkait dengan peristiwa-peristiwa yang dialami di sepanjang perjalanan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi dan Maisarah, begitu juga dengan kafilah-kafilah dagang yang lain melakukan perjalanan, itu terik matahari begitu panas luar biasa. Jadi yang namanya padang pasir, ya, panasnya luar biasa. Tapi Maisarah melihat bagaimana Maisarah dan Nabi beserta dengan unta-unta yang membawa dagangan Khadijah radhiyallahu anha itu dinaungi dengan awan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang lain kepanasan dengan teriknya matahari, sementara perjalanan Nabi dan Maisarah dengan kendaraan unta beserta dengan barang dagangannya itu dilindungi awan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disaksikan langsung oleh Maisarah. Kemudian ketika melakukan perjalanan lagi, maka ada sebuah tempat, ya, ada gereja yang sangat besar. Di situ ketika Nabi dan pamannya Abu Thalib, ya, melakukan perniagaan ke Sam pertama kali, ya, Nabi ketika masih beranjak usia remaja diajak oleh Abu Thalib, kemudian bertemu dengan seorang pendeta Bahirah. Kemudian Bahirah itu, ya, memanggil kafilah dagang dari Mekah, kemudian bertanya dan melihat ciri-ciri kenabian ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Bahirah itu sudah meninggal, maka generasi dilanjutkan oleh kader-kadernya Bahirah pada saat itu. Maka Bahirah itu selalu berpesan kepada pendeta-pendeta, ya, kalau kalian, ya, ketika berada di tempat ini, maka, ya, lihatlah kafilah-kafilah dagang yang mereka berasal dari Mekah menuju ke Sam. Maka perhatikan, kalau ada orang yang beristirahat di pohon kurma, yang pohon kurma itu jarang orang beristirahat di tempat itu kecuali para nabi. Jadi ada pohon kurma di dekat gereja, ya, tidak ada yang beristirahat kecuali, ya, para nabi yang istirahat di situ. Maka perhatikan, ternyata oleh generasi setelah Bahirah itu melihat, ya, dari kejauhan, ya, di gereja mereka melihat, ya, Maisarah melihat Nabi Maisarah dengan unta-untanya itu beristirahat di pohon itu. Dan ketika pohon itu tempat istirahatnya Nabi, maka ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala pohon kurma itu semuanya merundukkan pelepah-pelepahnya untuk melindungi Nabi dan Maisarah. Itu dilihat langsung oleh seorang pendeta. Maka ketika Maisarah itu ada hajat, ya, ada keperluan meninggalkan Nabi sebentar, maka pendeta itu datang kepada Nabi, kepada Maisarah. Kemudian bertanya kepada Maisarah, wahai Tuan, siapa yang bersamamu itu? Maka disampaikan dia adalah Muhammad, disampaikan keturunannya, disampaikan akhlaknya, disampaikan asal usulnya. Ya, maka pendeta itu memastikan kepada Maisarah. Ketika Maisarah bertanya, apa yang Anda tanyakan, maksud tujuannya apa? Maka kata pendeta itu, sesungguhnya yang bersamamu itu adalah seorang nabi. Kaget Maisarah ketika melihat, ya, apa dijelaskan, ya, oleh pendeta dalam kitab mereka bahwa yang bersama dengan Maisarah itu adalah seorang nabi sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Maisarah. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa, ya, terkait dengan penjelasan, ya, seorang pendeta kepada Maisarah tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Nabi dan Maisarah sampai ke Sam, ya, Nabi Muhammad SAW kepada dengan Maisarah sampai ke Sam, maka kebiasaan kafilah dagang kalau sudah sampai ke Sam, mereka tidak langsung mendagangkan perniagaannya. Istirahat dulu, santai-santai dulu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW berbeda dengan kafilah dagang yang lain, karena menganggap bahwa dagangan ini adalah amanah yang harus segera disampaikan, yang harus segera didagangkan. Maka Nabi begitu sampai hari pertama, Nabi langsung menawarkan dagangannya kepada orang-orang Sam pada saat itu. Maka tercatat dalam sejarah, dalam satu hari dagangan yang dibawa oleh Nabi dari Mekah menuju Sam habis, ya, dibeli oleh masyarakat Sam pada saat itu. Maka prinsip Nabi bagaimana? Nabi ketika mengambil untung tidak besar, yang penting tidak rugi. Ya, terkadang berbeda dengan pedagang-pedagang, yang ada yang mengambil untungnya luar biasa, untung-untungnya berlipat-lipat. Kalau Nabi tidak, yang penting untung tidak rugi. Dan prinsip Nabi adalah memberikan kemudahan, tidak memberikan kesulitan. Maka satu hari ketika Nabi berada di Sam, semua dagangan Nabi habis semuanya. Maka hari keduanya
Nabi ketika dagangan sudah habis, Nabi punya strategi lagi. Bagaimana? Mengambil produk-produk dagangan dari Sam, nanti ketika sampai di Mekah, maka dagangan produk Sam itu didagangkan di Mekah. Jadi kalau di Sam pasti tidak ada di Mekah, maka dibeli oleh masyarakat Mekah. Yang ada di Mekah tidak ada di Sam, maka dibeli oleh masyarakat Sam. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi sudah laku dagangannya, maka kebiasaan Nabi senantiasa berbagi kepada orang-orang yang susah. Jadi keuntungannya disimpan sama Nabi, maka Nabi mengambil sebagian hartanya, harta Nabi, kemudian disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nabi keliling, siapa yang membutuhkan dikasih, diberikan. Maka hari keduanya ketika Nabi berbelanja produk-produknya Sam, diberikan kemudahan oleh masyarakat Sam pada saat itu. Berbeda dengan orang-orang kafilah dagang yang lain dari Mekah. Mereka santai-santai ya ketika sudah dagangan laku, dan mereka nggak langsung pulang, tapi mereka butuh hiburan. Apa kebiasaan hiburan mereka? Yang pertama, mabuk-mabukan. Yang kedua, bermain perempuan. Yang ketiga, berjudi. Nanti hasil dari sisa keuntungannya baru kembali ke Mekah. Ya, terkadang untung, terkadang tidak untung. Ini kebiasaan masyarakat Mekah. Tapi hal seperti itu menjadi suatu hal yang kegengsian bagi masyarakat Mekah. Sudah menjadi tradisi masyarakat Mekah pada saat itu. Kalau Nabi tidak, begitu selesai dagangannya habis, Nabi belanja dari produk Sam, kemudian Nabi membagikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, Nabi kembali lagi ke Mekah. Maka masyarakat Mekah pada saat itu hafal jadwal waktu ketika masyarakat Mekah melakukan perniagaan, mereka sudah menghitung berapa bulan kembali ke Mekah. Maka mereka terkejut dengan hadirnya Nabi dan Maisarah. Kalau udah sampai ke Mekah, sementara kafilah dagang yang lainnya belum datang ke Mekah. Dan hebatnya lagi, ketika mereka sampai ke Mekah, ternyata mereka membawa produk-produk dagangan dari Sam. Begitu sampai di depan gerbang pintu Mekah, maka dagangan Nabi hari itu juga sudah habis semuanya, dibeli oleh masyarakat Mekah. Nah, ini cerdasnya Nabi dalam melakukan perdagangan. Ketika sudah selesai dagangan dari Sam dibawa ke Mekah kemudian laku, maka Nabi tidak istirahat. Pada hari itu juga Nabi menyampaikan amanah-amanah orang yang memberikan modal kepada Nabi terkait dengan modal dan keuntungannya. Jadi modalnya disampaikan, keuntungannya juga disampaikan. Termasuk ketika Nabi mendatangi Khadijah radhiyallahu anha. Maka datang ke kediaman Khadijah, menyampaikan modal yang disampaikan dari dagangannya, menyampaikan keuntungannya. Dan tercatat dalam sejarah keuntungannya berlipat-lipat ketika didagangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini begitu luar biasa cerdasnya Nabi dalam melakukan perniagaan. Kemudian hadirin khotiman, maka ketika Maisarah sudah kembali kepada tuannya Khadijah radhiyallahu anha, maka Khadijah itu penasaran terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perjalanan sampai ke Sam kemudian kembali ke Mekah. Maka semuanya diceritakan bagaimana perjalanan yang dialami Maisarah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu Khadijah semakin yakin bahwasanya pemuda ini memang betul-betul pemuda al-amin, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang punya akhlak yang sangat mulia. Maka pada saat itulah Khadijah mulai terpincut hatinya untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal pada saat itu di masyarakat Mekah Khadijah itu banyak yang datang pada Khadijah dari kalangan tokoh-tokoh Mekah, dari kalangan pejabat, pemuka-pemuka untuk melamar Khadijah untuk jadikan istri. Tapi dari sekian banyak tokoh-tokoh yang datang itu semuanya tidak ada yang diterima oleh Khadijah. Bayangkan Pak, pejabat datang, konglomerat datang, tokoh-tokoh datang, orang-orang yang berpengaruh di Mekah datang kepada Khadijah meminta agar Khadijah itu dinikah. Tapi semua yang datang di hadapan Khadijah ditolak oleh Khadijah radhiyallahu anha. Padahal Khadijah itu kalau secara perjalanan hidupnya itu janda 2 kali.
Jadi janda 2 kali masih buat rebutan oleh masyarakat Mekah, terutama tokoh-tokoh. Ini luar biasa bagaimana keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha di samping akhlaknya yang mulia. Khadijah ketika menikah dengan suami yang pertama bernama Atik bin Aid At-Tamimi. Kemudian suami yang pertama wafat. Kemudian menikah lagi ya dengan suami yang kedua bernama Abu Halah At-Tamimi, ini juga wafat. Jadi Khadijah itu adalah seorang wanita yang sudah pernah menikah 2 kali. Pernikahan pertama suaminya meninggal, pernikahan kedua suaminya meninggal. Nah, yang ketiga kalinya maka semua tokoh-tokoh masyarakat Mekah datang untuk meminta Khadijah untuk dinikah, tapi tidak ada satupun dari kalangan masyarakat tokoh-tokoh Arab itu diterima oleh Khadijah. Tapi justru Khadijah radhiyallahu anha ada dalam tambatan hatinya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi bukan orang kaya, Nabi bukan pejabat, pada saat itu Nabi adalah manusia biasa, bukan seorang Nabi. Tapi bagaimana Khadijah melihat perangai akhlakul karimah, kejujuran amanahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi ya idaman Khadijah radhiyallahu anha. Maka dalam sebuah riwayat Khadijah ada yang menyatakan Khadijah langsung datang kepada Nabi meminta ya untuk dinikahi. Kemudian dari riwayat yang lain bahwa Khadijah ya meminta kepada teman dekatnya Hafizah bin Muniyah ya untuk ya menyampaikan maksud Khadijah ya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi disampaikan oleh teman dekatnya Hafizah binti Muniyah yang kemudian bergegas menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut seraya menganjurkan agar beliau menikahi Khadijah. Maka tentunya ada jeda waktu ya yang difikirkan oleh Nabi terkait dengan permintaan Khadijah radhiyallahu anha. Maka qadarullahnya Nabi menerima, kemudian Nabi meminta kepada paman-pamannya ya untuk mendatangi keluarga Khadijah dan untuk melamarnya dan juga untuk menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Dalam sirah Nabawiyah 2 bulan ya setelah perjalanan ke Syam itu, maka Nabi menghitbah dan menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Apa yang Nabi bawa sebagai maharnya? 20 ekor unta muda. Jadi meskipun Khadijah itu kaya raya, Nabi nggak aji mumpung, punya kedudukan yang sangat luar biasa, saudagar yang sukses, Nabi nggak aji mumpung, tapi Nabi punya harga diri. Maka Nabi memberikan maharnya ya mas kawinnya dengan 20 ekor unta. 20 ekor unta itu berapa tuh Pak? Kalau 1 ekor untanya 20 juta ya misalnya, berarti maharnya Nabi 400 juta. Bayangkan tuh Pak, itu manusia biasa, tapi harga diri bagi seorang laki-laki ya ketika menikah kepada seorang wanita yang kaya raya, yang sukses. Tapi Nabi punya harga diri, Nabi tetap memberikan mahar kepada Khadijah, tetap memperlakukan Khadijah sebagai wanita yang harus diangkat ya derajatnya ya di mata laki-laki. Maka Nabi memberikan mahar 20 ekor unta kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian hadirin ikhwatul iman, pada saat itu usia Nabi 25 tahun. Jadi usia Nabi itu 25 tahun. Sementara Khadijah ada 2 pendapat. Ada yang menyatakan usia Khadijah itu 40 tahun, ada yang menyatakan usia Khadijah 28 tahun. Tapi yang lebih dikenal usia Khadijah itu adalah 40 tahun. Nah, orang yang punya pendapat usia Khadijah ketika menikah itu adalah 28 tahun. Karena 28 tahun itu Khadijah bisa punya keturunan 6 ya, keturunan ya putra putri Nabi Muhammad SAW, 2 putra kemudian 4 putri. Kalau usia 40 tahun ya mustahil dalam usia yang sudah 40 tahun punya 6 keturunan. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, mereka punya alasan. Ini sebagaimana apa yang disampaikan Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi terkait dengan kecemburuannya Aisyah ketika Nabi sering menyebut-nyebut nama Khadijah. Ya, sampai kata Aisyah, Khadijah itu kan wanita yang sudah tua renta, yang sudah nenek-nenek, dan aku ini kan sebagai pengganti ya seorang wanita yang masih muda.
Tapi kenapa kok justru yang engkau wahai Rasul senantiasa menyebut-nyebut nama Khadijah? Ini kecemburuannya Aisyah kepada Khadijah ya, ketika Nabi menyebut ya sering menyebut nama Khadijah radhiyallahu anha. Tapi hal itu disampaikan ya kepada Nabi ya, bahwasanya dalam hadis riwayat Ahmad dan Tabrani, Nabi menyatakan ya ketika Rasulullah SAW menyebut sehingga menimbulkan kecemburuan, maka aku lalu katakan, bukankah ia hanya seorang tua yang Allah telah menggantikan untuk engkau wahai Rasulullah orang yang lebih baik darinya? Rasulullah kemudian marah kepada Aisyah dan Rasulullah menyatakan, demi Allah, Allah tidak menggantikan untukku orang yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang-orang ingkar, dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakanku, dia membela dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku, dan aku dikaruniai Allah anak darinya, sementara aku tidak dikaruniai anak sama sekali dari istri yang lainnya. Ini adalah dalil ya pendapat yang kedua, bahwa Khadijah menikah usia 40 tahun itu disebut sama Aisyah sebagai orang yang sudah tua. Tapi kata Nabi, Aisyah bisa menurunkan keturunan sebanyak 6 anak, 2 laki-laki, ya 4 perempuan. Kalau malam bisawab, ya itu pendapat yang roji, pendapat 28 atau 40, yang jelas ya hampir mayoritas para ahli sirah yaitu menyatakan 40 tahun usia Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kemudian hadirin khotiman, ketika pernikahan Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha, maka ditakdirkan ya Nabi dan Khadijah mempunyai 6 keturunan. Yang pertama adalah Qasim, sehingga Nabi itu senantiasa disebut Abu Qasim, Aba Qasim, ya karena anak pertamanya namanya Qasim. Yang kedua adalah Zainab, yang ketiga adalah Ruqayyah, yang keempat Ummu Kulthum, yang kelima Fatimah, yang keenam Abdullah, julukannya At-Thayyib atau At-Thahir, ya, orang yang suci. Nah, dari 6 anak-anak Nabi ini, putra dan putri Nabi ini, maka Qasim dan Abdullah itu wafat ketika usia masih kecil. Jadi usianya masih anak-anak, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qasim dan Abdullah. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah, maka semuanya hidup pada masa Islam, memeluk Islam serta ikut hijrah. Jadi Fatimah ikut hijrah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Nah, kemudian semuanya wafat di masa beliau masih hidup kecuali Fatimah. Tuh luar biasa ujian Nabi itu, Pak. Ya, lahir sudah nggak punya bapak Nabi, 6 kemudian usia 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya, usia 8 tahun ditinggal wafat oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya, ketika menikah dikaruniai 6 anak ya dari keturunan dari Khadijah radhiyallahu anha, 2 putranya meninggal di saat masih kecil, 4 yang perempuannya yang mengikuti perkembangan dakwah Nabi sampai mereka diwafatkan, yang tinggal hanya 1 Fatimah radhiyallahu anha. Dan Fatimah dalam catatan sejarah 6 bulan setelah wafatnya Nabi, Fatimah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadirin khotiman, keutamaan Khadijah ya, sebagai wanita yang sangat luar biasa yang senantiasa disebut-sebut oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama, lakopnya adalah At-Thahirah, wanita yang suci. Oleh para ulama, kenapa disebut dengan wanita yang suci? Sebab Khadijah tidak pernah melakukan kesyirikan. Berbeda dengan pada umumnya masyarakat Arab, mereka meyakini ya berhala-berhala, menjadikan pelantara-pelantara sebagai sembahan-sembahan. Tapi Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang tidak pernah melakukan penyimpangan ya kesyirikan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khadijah berbeda dengan wanita-wanita pada umumnya. Mereka suka bernyanyi, berkumpul-kumpul ya, gosip dan lain sebagainya, sementara Khadijah ya tetap menjaga marwahnya sebagai seorang wanita. Yang kedua, Khadijah adalah seorang wanita yang terkenal cantik. Jadi di samping beliau akhlaknya baik, dia juga adalah orang yang sangat cantik. Kemudian seorang wanita saudagar sukses.
Dan yang keempat, seorang wanita yang kaya raya. Bahkan konon Khadijah itu hartanya disandingkan dengan semua harta-harta orang Arab Mekah, ketika dikumpulkan maka masih banyak hartanya Khadijah. Jadi kalau masyarakat Arab punya harta ya yang paling kaya-kaya dikumpulkan di Mekah disandingkan dengan harta Khadijah, maka masih banyak harta Khadijah. Sehingga Khadijah disebut sebagai orang yang kaya raya. Kemudian seorang wanita yang bernasab tinggi, ya nasab dari keturunan Quraisy, Khadijah itu. Kemudian yang keenam, orang yang pertama kali beriman terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Hadis Imam Ahmad dan Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pada saat itu orang yang pertama kali menyatakan keimanan adalah Khadijah radhiyallahu anha di saat Nabi ya diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang ketujuh adalah orang yang pertama kali membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Sampai harta yang begitu banyak itu menopang bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah wanita terbaik di dunia dan akhirat. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 3432, dan Muslim hadis 2430 dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa kata Nabi, khairu nisaiha Maryam binti Imran wa khairu nisaiha Khadijah binti Khuwailid. Sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah binti Khuwailid. Jadi Nabi sampaikan teman. Jadi wanita terbaik dunia dan akhirat Khadijah itu disandingkan dengan Maryam binti Imran. Kemudian yang selanjutnya, pernah mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril. Hadis Imam Bukhari 3820 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha. Bayangkan hadirin itu. Jadi Khadijah radhiyallahu anha enggak tanggung-tanggung. Yang menyampaikan salam adalah Allah dan malaikat Jibril. Di saat Jibril datang ke kediaman Nabi, Khadijah sedang berada di dapurnya menyiapkan makanan untuk Nabi. Kemudian kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, sampaikan salam dari Allah dan dariku untuk Khadijah radhiyallahu anha. Kita kalau dapat salam ya dari Pak Presiden ya, Pak Gubernur, wah senangnya luar biasa loh Pak. Nah ini Khadijah, Allah muliakan dengan apa? Bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi menyampaikan, ya Rasulullah SAW, ya Khadijah mendapatkan salam dari Allah dan salam dariku. Itu kemuliaan yang sangat luar biasa. Hadirin Fadiman ya tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang selanjutnya adalah beliau mendapatkan tempat ketika kelak berada di surga. Ya dibuatkan istana di surga yang terbuat dari mutiara. Ini adalah keutamaan ya istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha. Makanya Nabi begitu luar biasa ya cintanya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nah hadirin khadiman, mudah-mudahan ya dengan apa yang sudah sama-sama kita bahas terkait dengan perniagaan Nabi dan juga pernikahan Nabi Muhammad SAW dan juga Khadijah radhiyallahu anha, ini menjadi ibrah bagi kita semuanya bahwa yang paling pokok yang bagi kita sebagai hamba Allah adalah tunjukkan bagaimana pemahaman agama kita yang baik diiringi dengan akhlakul karimah yang baik, maka insya Allah ya Allah dan manusia yang kemudian akan memuliakan kita. Allah tidak butuh harta kita, jabatan kita, kedudukan kita, tapi Allah menilai bagaimana ya ketaatan kita menjalankan ketentuan terhadap ajaran Allah dan Rasulnya, dan bagaimana ya akhlak kita mulia di hadapan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah manusia pun akan memuliakan kita. Dan mudah-mudahan ya dari kajian kita pada siang hari ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfiru. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'fu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.